Sebaliknya, orang hemat yang kaya hampir selalu punya tujuan yang jelas. Mereka tahu apa yang sedang mereka bangun, meskipun bentuknya belum sepenuhnya terlihat. Karena ada tujuan, berhemat tidak terasa menyiksa, justru terasa menenangkan. Ada rasa kendali, ada rasa arah, dan ada rasa percaya bahwa setiap pengorbanan hari ini sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar di masa depan. Hemat bukan lagi pengakangan, tapi strategi. Tujuan itu bisa bermacam-macam. Ada yang ingin bebas waktu, tidak terus-menerus terikat pada satu sumber penghasilan, ada yang ingin pindah level karir, naik peran, atau berganti jalur hidup. Ada juga yang sedang menyiapkan diri untuk membangun usaha, meski belum tahu bentuk pastinya. Ada juga yang ingin punya dana aman untuk 2 atau 3 tahun ke depan agar bisa mengambil keputusan hidup tanpa tekanan. Tujuan tidak harus besar dan spektakuler, yang penting jelas dan bermakna bagi kamu. Ketika tujuan jelas, keputusan keuangan jadi jauh lebih ringan. Kamu tahu kapan harus menahan, kapan boleh mengeluarkan, dan kapan harus berani. Kamu tidak lagi membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena kamu sedang fokus pada jalurmu sendiri. Dan yang paling penting, kamu bisa berhemat tanpa merasa kehilangan hidup, karena kamu tahu hidup seperti apa yang sedang kamu siapkan. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak. Ambil 30 detik, tarik nafas, lalu jawab dengan jujur meskipun hanya di dalam hati. Kalau kamu berhemat hari ini, sebenarnya kamu sedang menyiapkan hidup seperti apa? Bukan versi ideal orang lain, tapi versi hidup yang benar-benar kamu inginkan. Karena di titik itulah, berhemat berhenti menjadi beban dan mulai menjadi jalan yang tenang menuju masa depan yang kamu pilih sendiri. Kalau sejak awal video ini kamu merasa seperti sedang diadili, aku ingin kamu tahu satu hal penting. Kamu tidak salah karena hidup hemat. Kamu tidak bodoh, tidak gagal, dan tidak tertinggal karena memilih berhati-hati dengan uang. Justru sebaliknya, hidup hemat menunjukkan bahwa kamu punya kesadaran, kontrol diri, dan keinginan untuk bertanggung jawab atas hidupmu. Banyak orang bahkan belum sampai di tahap itu. Yang perlu diubah bukan sikap hematnya, tapi cara berpikir di balik kehematan itu. Selama ini mungkin kamu terlalu fokus bertahan, terlalu sibuk menjaga, terlalu takut kehilangan. Itu wajar, itu manusiawi. Tapi sekarang kamu sudah melihat bahwa ada cara lain, cara yang tidak mengorbankan ketenangan, tapi justru membangun masa depan. Bukan dengan boros, bukan dengan nekat, tapi dengan arah yang lebih jelas. Hemat itu bukan identitas, hemat itu alat. Dan alat yang sama bisa menghasilkan hasil yang sangat berbeda tergantung siapa yang memegangnya dan untuk tujuan apa. Palu di tangan yang tepat bisa membangun rumah, di tangan yang salah hanya memukul tanpa arah. Begitu juga dengan uang, menyimpannya saja tidak cukup. Uang perlu diberi tugas, diberi arah, dan diberi peran dalam hidup yang ingin kamu bangun. Kamu tidak perlu mengubah hidupmu secara drastis besok pagi. Kamu tidak perlu tiba-tiba berani mengambil semua resiko. Perubahan besar hampir selalu dimulai dari pergeseran kecil dalam cara berpikir. Dari bertanya bagaimana supaya aman bulan ini, menjadi langkah kecil apa yang bisa menyiapkan hidupku 5 tahun ke depan. Dari menahan karena takut, menjadi memilih dengan sadar. Mulai hari ini, lepaskan rasa bersalah karena hidup sederhana. Lepaskan juga rasa takut untuk bertumbuh. Kamu boleh hemat, kamu boleh hati-hati, tapi kamu juga berhak berkembang. Dan berkembang bukan berarti mengkhianati prinsip hidupmu. Itu berarti menyempurnakannya. Karena tujuan akhir dari kehematan bukanlah bertahan selamanya, tapi menciptakan hidup yang lebih lapang, lebih tenang, dan lebih bermakna. Sebelum kita akhiri video ini, aku ingin kamu berhenti sebentar dan jujur pada diri sendiri. Dari 5 perbedaan yang kita bahas tadi, bagian mana yang paling menampar kamu? Apakah soal cara melihat pengeluaran, soal keberanian mengambil peluang, atau soal tujuan hidup yang selama ini belum jelas? Sekarang tulis di kolom komentar, nomor berapa dan kenapa. Tidak perlu panjang, tidak perlu terlihat pintar. Komentar kamu bukan cuma akan dibaca algoritma, aku baca satu-satu. Dan seringkali jawaban orang lain juga bisa jadi cermin buat kita sendiri. Komentar itu penting, bukan sekedar interaksi. Saat kamu menuliskan refleksi, kamu sedang mengunci kesadaran baru di kepala kamu sendiri. Kamu sedang mengatakan, ini yang perlu saya ubah. Dan perubahan selalu dimulai dari pengakuan yang jujur. Jangan tunda, jangan cuma dipikirkan. Tuliskan sekarang, selagi pikiranmu masih hangat dengan apa yang baru saja kamu dengar. Kalau kamu merasa video ini berbeda, tidak menggurui, tidak menjanjikan kaya instan, dan tidak menjual mimpi kosong, berarti kamu berada di tempat yang tepat. Channel ini dibuat untuk orang-orang yang ingin memahami uang secara realistis, membangun hidup secara bertahap, dan bertumbuh tanpa kehilangan akal sehat. Tidak ada janji cepat, tapi ada arah yang jelas. Jadi kalau kamu ingin konten keuangan yang jujur, membumi, dan bisa langsung
langsung diterapkan dalam kehidupan nyata, subscribe channel ini. Kita akan terus bahas soal uang, mindset, dan keputusan hidup. Bukan untuk membuat kamu merasa kecil, tapi untuk membantu kamu naik level dengan cara yang masuk akal. Sampai ketemu di video berikutnya.